Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya, shalom, salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta. Kali ini dengan tema mengatur waktu dengan baik dan benar. Kita akan mulai dengan bacaan Alkitab dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sangat menarik di sini bahwa Paulus memberikan penekanan yang sangat tegas. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Jalani hidup ini dengan sangat hati-hati dan jangan sembrono. Karena apabila kita salah memanage waktu, mengatur waktu kita, maka yang akan mengalami kerugian adalah kita. Contoh, satu pekerjaan yang segera dilakukan tetapi kemudian kita melakukan penundaan, kita yang akan rugi. Kemungkinan besar orang yang cepat dan rajin akan mengambil waktu itu dan dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan kesempatan dan keunggulan dari waktu yang kita tunda. Bukan kita yang dapat, tapi dia yang dapat. Hitung setiap detik, menit, jam, dan hari. Dan pergunakanlah waktu itu secara saksama. Nah, kalau kita mulai mempergunakan waktu dengan setia. Kita pakai waktu itu dengan setia. Setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini diberikan 60 detik setiap menit. 60 menit setiap jam. 24 jam setiap hari. Tidak ada yang lebih. 7 hari dalam seminggu. Kita juga diberikan 52 minggu dalam setahun. 12 bulan dalam setahun. Sama diberikan. Tapi kita lihat ada orang yang dapat mengatur dengan baik dan mengambil waktu itu dengan baik dan sukses. Berhasil. Tapi ada orang yang sama justru mengalami keterpurukan. Justru karena apa? Tidak dapat mempergunakan waktu dengan setia. Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sampai kita ini orang Kristen terlihat malas, membuang-buang waktu dan kesempatan. Sedangkan orang lain mengambil waktu dengan cepat dan kemudian menggunakan waktu itu dan dia berhasil mendapatkan kesempatan, berhasil, sukses di waktu-waktu yang diambil itu. Orang Kristen harus menunjukkan kecepatan kerja, kerajinan dalam bekerja, dan keseksamaan dalam mempergunakan waktu. Nah, contoh misalnya kalau kita berleha-leha, ada sebuah ilustrasi kecil tapi bermanfaat. Ada panci yang kemudian dipanaskan. Ya, kalau dia dingin, di daerah dingin bisa 1 derajat Celcius. Tapi panci itu di sisi ekor katak. Si katak belum menyadari bahwa itu berbahaya baginya. Setiap menit bertambah 1 derajat Celcius. Pada mulanya kata itu tidak merasakan apa-apa dan tetap berenang-renang dalam panci. 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, belum ada apa-apa. Sampai pada satu saat tertentu, kata itu mulai merasakan ada kehangatan ketika mulai mencapai 28, 29, 30 derajat Celcius. Kata itu mulai menghindari bahwa ini berbahaya. Nah, akhirnya dengan cepat panas dari panci, air di panci itu bertambah dan sampai mencapai titik 50 derajat.
Si katak mulai merasa ini berbahaya. Dia mencoba melompat, tapi terlambat, makin lama makin panas. Namun apa yang terjadi? Ia tidak mampu keluar, ia terjebak di dalamnya. Dan panas itu pada akhirnya membunuh saraf-sarafnya dan membuat dia tidak berkutik dan mati. Begitu kita. Kalau kita tidak sadar tentang waktu yang kita pakai, itu bisa membunuh kita, bisa menghancurkan kita. Tak cuma sekedar merugikan kita, tapi membinasakan kita. Tapi kalau kita cermat dalam menggunakan waktu, kita akan unggul dan mengambil hikmah, mengambil keuntungan dan rezeki, berkat dari waktu itu. Waktu itu milik siapa? Waktu itu milik Tuhan, karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita ada siang dan ada malam, ada hari, minggu, bulan, dan tahun, abad. Semua disiapkan oleh Tuhan. Waktu itu diberikan Tuhan kepada kita sama. Maka dari itu kita harus bijaksana menggunakan waktu. Ada sebuah penelitian yang perlu sekali untuk kita ketahui tentang seseorang yang telah berusia 70 tahun. Dia menghitung waktunya dan bagian-bagian mana, posisi-posisi mana, waktu-waktu mana yang terpakai. Ini rinciannya. Seseorang yang telah berusia 70 tahun. A. Ternyata dalam kurun waktu 70 tahun, ia menggunakan waktu tidurnya selama 23 tahun. Berarti seluruh hidupnya dipergunakan waktu untuk tidur 32%, 32,9%. Memang alokasi tidur kita cukup panjang. Ya, sepertiga dari kehidupan kita rata-rata dipergunakan untuk tidur. B. Waktu bekerja. Dalam kurun waktu 90 tahun, ternyata waktu bekerja 16 tahun. Atau setara dengan 22,8%. Bekerja di kebun, jika petani, bekerja di kantor, jika dia pegawai, bekerja di toko, di perusahaan, kalau dia seorang pengusaha, dan seterusnya. Dan seterusnya. 16 tahun, seorang manusia akan mempergunakan waktunya untuk bekerja. 22,8%. C. Nonton film dan berinternet 8 tahun. Itu berarti 11,4%. Kemungkinan sudah lebih karena ini dihitung dengan nonton televisi. Tapi sekarang orang berselancar di dunia internet cukup sering dan banyak. Kemungkinan meningkat sampai 13-15%. Waktu habis percuma pada hiburan di televisi dan di internet. Begitu banyak waktu yang teralokasi untuk hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. D. Waktu makan. Sepanjang 70 tahun ternyata digunakan selama 6 tahun untuk makan. 8,6% makan pagi, makan siang, makan malam, ngemil di antara waktu makan siang dan waktu makan pagi, dan ngopi di antara waktu siang dan malam, seterusnya seperti itu. Digunakan waktu 6 tahun, panjang waktu yang digunakan untuk urusan makan dan juga minum. Bepergian, plesir, tamasya. Orang-orang zaman sekarang begitu banyak melakukan tamasya. Ternyata bepergian itu dilakukan selama 6 tahun atau 8,6%. Berleha-leha, menikmati kesenangan, panoramik yang indah. Wow, itulah yang terjadi dalam hidup manusia. Bersantai, bersantai, 4,5 tahun, 6,5%. Ya, olahraga, santai-santai, goes, bersepeda, ya, jalan sore-sore, jalan pagi, jogging, sepak bola, volleyball, bersantai, leha-leha, duduk. Ini 4,5 tahun dipergunakan. F. Waktu sakit. Manusia itu rentan dengan penyakit dan dipergunakan 4 tahun selama 70 tahun
karena sakit terbaring di tempat tidur, istirahat dan diam. 5,7% alokasi waktu untuk sakit saja. G, berpakaian. Ada orang yang lama berpakaian, ada orang yang kilat cepat berpakaian, tapi rata-rata dipergunakan 2 tahun untuk berpakaian. 2,8%. Untuk supaya dandan rapi, make up, ya, pakai kaos kaki, sepatu, berpakaian, gores sana, gores sini, mempercantik wajah, sisir sini dan situ. 2 tahun dipergunakan untuk berpakaian. Sedangkan ini yang paling puncak yang seharusnya, yang dipergunakan untuk beribadah 0,5 tahun atau 0,7% dari seluruh durasi waktu. Hanya 0,7% dipergunakan untuk beribadah. Begitu sedikit alokasi waktu yang dipergunakan, dipakai untuk beribadah. Miris memang, tapi ini adalah fakta. Tetapi dengan melihat statistik ini, prosentase ini, mari kita mulai memperbanyak ibadah. Karena berpakaian dan selanjutnya, bekerja dan tidur dan selanjutnya, hanya sampai di bumi. Tetapi bekal untuk ke surga, untuk hidup yang kekal, itu terletak pada ibadah. Lakukan ibadah kita dengan bertanggung jawab, konsisten, dan tujukan itu hanya kepada Tuhan. Nomor 2, melayani dan melakukan tujuan hidup dengan setia. Layanilah Tuhan, karena ini adalah poin yang sangat penting dalam hidup manusia, yang sanggup menggugah hati Tuhan dan membuat Tuhan disenangkan. Dan lakukan itu dengan setia. Setialah sama Tuhan, lakukan dengan setia. Karena yang menakar, menimbang semua pelayanan dan kesetiaan kita adalah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini yang Tuhan suka. Jangan sampai kita terserang dengan apa yang disebut aji mumpung. Pergunakan waktu yang ada. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih kuat. Itu aji mumpung. Mumpung bisa mikir. Mumpung masih sehat. Mumpung belum terlambat dan selanjutnya. Supaya hidupmu itu berguna bagi Tuhan, jangan menunda-nunda kesempatan yang masih ada. Ambil kesempatan itu. Bereaksi cepat. Lakukan. Bertindak. Karena hidup ini adalah karena kemurahan Tuhan. Konon katanya, iblis dan para setan bersidang dengan tujuan untuk mengutus setan-setan ke seluruh bumi, menjumpai anak-anak manusia untuk menghancurkan jiwa manusia. Siapakah yang akan diutus? Setan atau iblis mengutus setan yang pertama. Dan dia bilang, saya pergi, saya akan katakan bahwa tidak ada surga. Dia keliling, meyakinkan anak-anak manusia bahwa tidak ada surga. Setan yang kedua berkata, saya akan katakan pada manusia bahwa tidak ada neraka. Dia pergi mensyiarkan bahwa tidak ada neraka. Kemudian setan yang ketiga, dia pergi dan berkata, tidak, ulur-ulurkanlah waktumu, tundalah waktumu. Jangan dulu lakukan itu, jangan dulu buat itu. Ulur-ulurkanlah waktumu, tundah-tundahlah. Kemudian ternyata bahwa si setan yang ketiga ini berhasil membuat anak-anak manusia menunda untuk banyak hal dalam kehidupannya. Menunda, karena setan itu berbisik, nanti saja. Jangan dulu lakukan, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan, santai aja dulu, santai saja. Umurmu kan masih panjang, kau masih muda, jangan dulu ke gereja, jangan dulu bertobat, jangan dulu melakukan yang baik. Tenang aja, kan besok masih ada waktu, dan seterusnya. Indoktrinasi daripada iblis untuk membuat orang menunda-nunda waktu.
itu sama dengan penolakan. Waktu itu bernilai tinggi. Menunda sama dengan menolak kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Menunda sama dengan menolak untuk percaya kepada Tuhan dan yakin akan janji-janjinya. Menolak bertobat dari dosa-dosa yang tersembunyi, itu sama dengan menikam diri dan menghancurkan diri sendiri. Menolak untuk melayani Tuhan sama dengan memandang enteng Tuhan. Menolak mengampuni orang yang bersalah kepada kita sama dengan menyimpan dendam dan bom waktu serta cancer dalam hidup kita. Menolak ajaran yang benar sama dengan mengadopsi kesesatan, pengajaran yang keliru dan membinasakan. Menolak mengakui dan membereskan dosa-dosa kita dan seterusnya justru akan membuka pintu neraka kebinasaan bagi kita semua. Begini, ada 3 hal tentang waktu. 1, kronos. Itu waktu yang berkaitan dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, dan abad. Nah, kita semua diberi waktu yang sama. Mari kita secara spesifik mengerti bahwa mempergunakan setiap detik untuk kebaikan. Gunakan menit untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan setiap jam sebagai bakti kita kepada Tuhan. Gunakan setiap hari untuk melayani Tuhan. Gunakan minggu-minggu kita sebagai hari-hari, minggu-minggu untuk menghargai Tuhan. Gunakan tahun kita secara bijaksana supaya ada hasil spiritual, ada hasil fisik, dan ada hasil jiwani yang kita bisa capai. Yang kedua, waktu itu juga disebut kairos. Waktu yang merupakan kesempatan yang tidak akan mungkin terulang. Misalnya bekerja waktu ditunda, kita yang rugi. Beribadah, kalau kita tidak beribadah dan menunda untuk beribadah, itu adalah waktu dan kesempatan. Kalau kita tidak beribadah, kita kehilangan berkat dan mujizat. Dan kalau kita tidak mengambil waktu untuk melayani, kita kehilangan kesempatan untuk diri kita, untuk hal yang baik. Nah, kesempatan itu mungkin hanya terjadi 1 kali saja, kairos, dan itu tidak akan kembali lagi seumur hidup. Nah, misalnya memilih jodoh, ini udah kesempatan, tapi kita kemudian membiarkan kairos itu berlalu, dan kita tidak mendapatkan yang terbaik. Misalnya untuk sekolah, kita tidak sekolah. Setelah kita tua, kita tidak bisa sekolah lagi. Waktu yang terbuang secara cuma-cuma. Yang ketiga, aion. Aion itu adalah waktu yang kekal, yaitu waktu di surga. Tapi untuk ke surga dan menikmati kehidupan kekal selama-lamanya di surga ditentukan di kronos dan kairos. Apa kita melakukan yang baik pada era waktu di kronos dan kairos atau tidak? Demikian juga waktu atau aion itu adalah waktu di neraka, waktu yang kekal. Kita ke neraka ditentukan dari apa yang kita buat hari ini. Nah, jikalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, maka kita akan menderita selama-lamanya. Kita dapat menghitung 1 hari apa yang kita kerjakan, 1 minggu apa yang kita buat, 1 bulan apa yang kita usahakan dan prestasi yang kita telah torehkan. 1 tahun, apa gerangan yang kita telah baktikan dan yang telah kita ukir dalam sejarah hidup kita. Sepanjang hidup kita, apa yang kita sudah buat dan kerjakan? Apakah bernilai tinggi atau rendah? Apakah bermutu terbaik atau sama sekali tidak bermutu? Apakah bersih atau kotor? Kesadaran itu perlu. Kita mungkin akan terkejut betapa banyaknya waktu yang kita pergunakan secara sia-sia. Betapa banyaknya waktu yang kita sudah buang. Betapa banyaknya waktu yang sia-sia dan tidak memberikan hasil apa-apa. Sadarlah itu. Nah, ada penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit buta akan nilai-nilai luhur. Gunakan waktu itu. Tunjukkanlah kasih, pengorbanan, kemurahan hati, kelemah lembutan,
penguasaan diri, dan seterusnya. Haleluya. Lakukan dengan segera. Jangan larut dalam kesenangan dunia. Dan jangan hanya dengan sekedar penampilan diri supaya kita terlihat hebat. Yang terhebat adalah kualitas hidup ini, waktunya diberikan untuk kebaikan, keluhuran. Haleluya. Nomor 2, penyakit buta sosial. Jangan kita larut terbenam dalam egoisme, individualistik, hidup secara tak baik dan tidak benar, mementingkan diri sendiri. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang rendah. Kemudian jangan kita termakan dan kemudian memiliki penyakit spiritual. Nah, di mana materi menjadi prioritas dan hal-hal yang dosa yang dikedepankan, melupakan doa, ibadah, persekutuan, pelayanan, tidak memperdulikan itu semua, tidak boleh sama sekali. Itu yang paling baik dan paling unggul. Ada juga penyakit buta diri. Ingat, lihat waktu yang kita jalani. Banyak orang Kristen gagal mengenali dirinya sendiri sebagai anak Allah. Kita adalah produk Allah dan kita adalah anak Allah. Kita unggul dalam banyak hal. Kita ini adalah gambar Allah. Nah, baik Allah. Nah, kita ini adalah ranting dari pokok anggur. Kita ini adalah mempelai Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Sudah seharusnya kita mempergunakan waktu yang ada. Nah, hidup kita akan jadi lebih buruk. Tambah lama tambah buruk dan menjadi sangat buruk jika waktu-waktu kita sia-siakan. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, penyakit buta ilahi. Seringkali kita tidak lagi menghargai Allah yang terus-menerus memberkati dan menolong kehidupan kita. Kita sering tidak bersyukur, bahkan tidak mau bersyukur. Akhirnya kita mudah putus asa. Kita akan mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita sombong karena prestasi kita, karena keberhasilan kita. Dan kita enggan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini kita mendapatkan pencerahan. Bahwasanya satu hal yang penting, waktu itu adalah pemberian Tuhan. Maka kita konversikan kehidupan kita untuk dapat mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang hebat. Haleluya. Amin.